sepertinya nggak bisa dilawan juga kan tak mempan kan, namanya kaget kan, saya bilang begini kan, musuh kan sudah deg-degan kan. Simpul Misteri, hal-hal mistis yang kami simpulkan, percaya atau tidak, namun eksistensinya ada. Itulah hal-hal gaib. Semuanya kami simpulkan di Simpul Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Simpul TV. Malam ini kita kedatangan salah satu narasumber yang bakalan bercerita tentang hal-hal mistis dan pengalaman dia berburu di hutan. Daripada kita menunggu lama-lama, mending kita memperkenalkan narasumber kita. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Bisa memperkenalkan diri kepada penonton? Nama saya Rizky Motisan. Pekerjaan saya penjual ikan hias eksportir ataupun domestik atau logistik. Nah, ini pengalaman hal mistis apa nih yang bisa diceritakan kepada Simpul Misteri ini? Itu hal mistis itu waktu berburu ya di hutan untuk mencari cupang alam. Nah kan saya jualan kan cupang alam kan. Iya. Jadi waktu itu pernah kejadian gara-gara nantang sih sebenarnya, nggak percaya yang begituan, yang kayak di YouTube gitu, yang dia kayak kuntilanak terus dan injak tanah gitu. Waktu itu nantang sekitar terakhir kejadian dikejar bola api itu 3 tahun yang lalu di daerah Tapis waktu jam 2 malam gara-gara nantang itu. Nah itu nantangnya itu bagaimana nih? Bisa diceritakan nggak? Saya bilang kalau ingin berwujud silakan berwujud. Karena saya capek kan, gue bilang kan, ibaratnya nyuruh mereka bawa ke atas saya nih, kan berat nih bawa air sama ikan kan. Jadi waktu itu jaraknya kurang lebih 60 meter mungkin ya. Ada di hutan tropis itu ada pohon kecil kayak percikan api. Saya kira mungkin bekas orang main kembang api, terus percikan itu jatuhnya di pohon tersebut. Pas saya majuin, kok dia kayak membesar bola api itu, menggumpal, ngejar, tapi ngejarnya lambat karena takut, panik, lari lah sekencang mungkin. Itu pengalaman terakhir. Tapi ini gini, sabar, saya tanya dulu. Itu dalam hutan itu dalam keadaan sendirian atau bareng-bareng teman gitu? Sendirian, sudah biasa iya. Waktu jam 2 malam itu sudah biasa sendirian di hutan. Jadi tiap malam mencari ikan di jam 2 malam itu ya? Nggak tentu, karena kalau misalkan kerja malam posisi ikan kan aktif, dia timbul di permukaan air, jadi kita cuma serok aja. Kalau yang tipe kan ikannya biasa dipancing pagi siang sore dipancing, kalau malam itu kan dia timbul di permukaan air, jadi kita cuma serok aja, nggak perlu dipancing. Nah ini dari pengalaman tadi ketemu bola api segala macam, ada lagi nggak misalnya di dalam perjalanan hutan itu menemukan sosok-sosok gitu loh? Sekitar 4 kalian mungkin ya. Di Blengkong juga pernah waktu itu. Ya di Blengkong, di dekat simpangan pom bensin. Waktu itu jam 3 mungkin atau jam 3 subuh. Kagak nantang juga. Saya bilang, enggak ada apa-apanya nih makhluk-makhluk gaib di hutan ini. Berwujud aja, saya bilang kan. Mau saya pukul, mau ikut-ikutin kayak di YouTube kan. Pertama sudah mulai perasaan gak enak. Sekitar 10 menit yang akan datang, habis itu nyium aroma bau kayak kemenyan sama bunga-bunga. Terus udah lama disusul dengan bau busuk. Pas saya turun jurang, belok kanan, ikutin aliran air, ada yang diam itu begini. Situ sudah mulai getar, ternyata mungkin tuh jin ya, tapi berwujud pocong, mukanya hitam datar kayak di YouTube itu. Jadi bener-bener kayak yang di TV-TV gitu ya? Tapi dia enggak ganggu, cuman kayak menurut saya sih cuma nampakin diri aja. Habis itu saya mau lari, mau teriak, kayak nggak bisa gitu, kayak gimana ya, kayak tertekan gitu. Tapi lama-lama santai, tutup mata, berdoa. Setelah itu agak normal, langsung lari sekencang mungkin. Tapi kan tadi masnya mau nantang nih segala macam, berarti masnya sudah terbiasa dengan ketemu sosok-sosok gitu berarti ya? Sampai menantang gitu. Bisa dihitung sih kurang lebih 4 kalian aja lah ketemu begitu. Ketemu hal yang langsung seperti itu, yang gaib itu. Nah ini 4 kali nih, berarti ada lagi dong cerita yang bakalan ini?
di Kutai kalau salah ya, di Kutai itu waktu sama tim sih jalan ngencingin pohon besar kata teman saya jangan dikencingin takutnya ada penunggunya namanya buta tuli kan gak urus ini kan. Di situ jalan nyari ikan, ini ada pohon utuh, pohon kecil, pohon tropis ya kurang lebih besarnya kayak gini lah, itu memang utuh. Tiba-tiba pas saya jalan kayak langsung dipatah, padahal itu utuh pohonnya. Iya kayak langsung dipatah, jadi bingung juga sih, dan masuk akal. Ini yang mematahkan itu manusia atau sosoknya? Nggak ada orang, soalnya di samping saya nggak ada orang. Saya sama tim saya bingung, cabut aja sudah, ngikutin tim yang duluan jalan itu, jadi supaya nyusul kan, karena takut ini kayak dipatah gitu. Sepertinya nggak ada bekas patah atau apa, memang utuh pohon itu, jadi kayak dipatah gitu. Agak nggak masuk akal sih, cuman memang seperti itu kejadiannya. Ya ini masnya ini mau dengan tim ini mau pergi kemana gitu loh? Mau ke gunung itu nyari tanaman, berburu tanaman sama ikan. Itu waktu di daerah Kabupaten Kutai Kartanagara. Dari Samarinda tuh jalan poros di daerah kilometer 60 sebelum Rangat. Nah dari cerita segala macam, tadi kan bilangnya ada 4 nih. Sosok apa lagi nih yang ketemu di hutan itu? Yang paling angker di Kabupaten Pasir. Terakhir camping itu di daerah mana tuh ya, di Berdili kok nggak salah, itu di daerah Doyam Bongkar kalau nggak salah itu. Nah itu sama agak nantang juga. Itu posisi bagiannya kan bawa logistik untuk kegiatan camping. Iya. Seadanya. Nah saya kan ibaratnya biasa di hutan kan kadang makan apa yang ada gitu, apa yang ada di hutan. Terus makan ini memang mulai habis logistik. Saya berpikir teman saya ini bagaimana caranya supaya kenyang, karena saya agak paham di alam. Di situ saya lihat ada air yang banyak udang-udang besar. Kebetulan saya bawa serok waktu itu, memang saya suka berburu kan. Jadi sekalian camping. Saya tinggalkan mereka, saya bilang saya tunggu ya, saya carikan makan. Aku bilang yang enak buat kalian ibaratnya kan. Menjauh dari mereka itu nantang lagi. Bilang udah ada apa-apanya di hutan ini, masih bisa kelawan lah makhluk gaib di sini, masih nggak apa-apa itu. Setelah dapat udang banyak, balik ke camp. Di tempat hemok saya ada orang. Sebenarnya saya mau turun di situ, cuman dia sudah nempatin hemok saya kan. Saya bilang masa perlu udang ini, setelah itu tidur. Nah saya nggak kebagian tempat, jadi saya tidur di batu begini, di batu kan. Semuanya tidur sudah, jaraknya cuma kurang lebih 20 meter lah dekat. Di situ baru merasakan awal mulanya kenok. Tadi kan datang di sana kan, kenoknya di situ. Jadi pasti mulai tidur begini, ini ada pisau di tangan. Itu di batu itu muncul kayak muka, hidung panjang, telinganya lancip, terus dia modelnya kayak pakai songkok gitu, kayak pakai songkok hitam. Pokoknya hidungnya lancip gitu. Sontak kaget, namanya refleks kan, namanya ada pisau. Sebenarnya nggak bisa dilawan juga kan tak mempan kan. Namanya kaget kan, saya bilang begini kan, nusuk kan sudah deg-degan kan, tutup mata lagi berdoa sampai saya baca doa itu, doa makan kalau soal itu saya baca itu. Jadi saya tusuk lagi, teman-teman nggak dengar, pas saya sudah kayak bilang gitu. Sudah nyaring sih itu, tutup mata lagi. Habis itu 3 kali kejadian itu mukanya muncul, tapi muncul di batu. Habis itu saya balik ke hemok, besoknya saya ceritakan ke teman-teman. Terus tanggapannya teman-teman apa nih? Jangan lagi katanya nantang-nantang begitu. Jadi maksudnya kalau setiap ke hutan tuh selalu nantang gitu ya? Tapi sekarang udah lagi sudah, semenjak itu paling menakutkan sih. Dia nyerap, makhluk gaib itu bisa nyerap energi kita sama bisa nyerap daya elektronik, misalkan handphone. Dia bisa nyerap energi elektronik. Itu sih menurut saya sih yang saya pelajarin. Saya enggak tapi paham juga yang namanya makhluk gaib, cuman ya memang seperti itulah. Kadang enggak masuk akal. Benar. Nah ini mas, dari beberapa sosok yang pernah ketemu dengan makhluk-makhluk gaib itu, pernah nggak makhluk itu melukai mas atau bikin cedera mas gitu, atau teman-teman mas yang selama di hutan? Nggak pernah sih, setahu saya itu cuma menakut-nakutin aja dia. Cuman rata-rata makhluk gaib itu nampak dia juga nggak sembarangan, itu ada dimensi tertentu untuk
mereka apa, atau kita nih misalkan nggak percaya hal gaib, kita ketika berkegiatan di hutan ya atau berburu ditampakkan, walaupun kita nggak nantang, bisa jadi itu pelajaran buat kita supaya kita mempelajari makhluk-makhluk selain kita tuh ada gitu loh, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu sih. Nah, selama perjalanan segala macam kan pasti ada sosok-sosok selain Mbak Kunti, terus Pocong segala macam, ada nggak sosok-sosok yang sering dilihat selain mereka gitu loh? Yang paling menakutkan itu di daerah itu libur dinding tadi. Libur dinding itu yang mukanya timbul di batu itu kayaknya bukan kita membanggakan mereka kuat kan, sebenarnya itu musuh kita. Itu makhluk gaib yang paling pertama saya akuin paling kuat, mungkin penunggu daerah tersebut. Jadi dari Mas kembali ke cerita yang tadi nih ya, dari Mas refleks mengeluarkan pisau segala macam itu, yang Mas tusuk itu batu atau memang cuma ini pemikiran aja dalam mimpi atau bagaimana nih? Enggak, masih normal. Cuman teman-teman sudah tidur, mukanya muncul di batu tapi enggak timbul gitu, cuman di batu mukanya jelas itu. Di batu tersebut kan saya tulis begini, batu itu di sini, pesawat batu besar. Nah, selain di hutan pernah nggak ketemu di tempat-tempat lain gitu loh, misalnya sosok-sosok itu? Nggak pernah. Tapi kalau suara waktu itu pernah lab bigo sama teman di daerah yang kilo 5 tempat pembunuhan tuh. Teman sih yang lihat, dibilang saya itu kayak katanya ada lalang lah, terus bola api lah. Cuman dengar suara ketawa sama nangis di lantai 2 itu kalau salah. Kan waktu itu lab bigonya di bawah. Iya. Daerah mana tuh? Di kilo 5, di stadion itu, stadion lapangan bola. Yang baru itu ya? Iya. Nah ini dari ceritanya Mas, kita mundur ke belakang lagi kan, Masnya setiap ke hutan selalu menantang segala macam. Mas sebenarnya itu ada teman sosok atau punya ilmu atau punya doa-doa, bisa diceritakan nggak? Nggak ada punya apa-apa sih, memang suka nantang, tapi berharap nantang itu bisa ngikutin kayak di YouTube, kayak mukul apa, tapi ternyata ya malah saya yang terpukul mundur karena takut. Tapi benar-benar dari itu tidak pernah terlukai ya? Nggak pernah, aman. Dia cuma nakut-nakutin aja. Setahu saya makhluk gaib itu nggak bisa melukain. Nah ini seperjalanan di hutan segala macam kan? Iya. Apakah pernah mengalami namanya kesurupan atau apa gitu teman-temannya? Kalau teman-teman ada waktu itu, waktu camping di Bukit Dar itu ya. Di daerah Maudang atau apa itu, punya kan. Tapi teman cewek yang katanya sih karena lemah bulu. Nah itu nggak tahu dia faktor gara-gara apa. Itu aja sih. Nah dari temannya Mas tadi kesurupan segala macam, temannya itu kesurupan tuh dari yang masuk di dalam tubuhnya segala macam, itu sosok apa? Terus dia ada minta sesuatu nggak dari itu? Iya, ada waktu itu katanya minta kopi hitam, aneh-aneh aja. Masa makhluk gaib minum kopi kayak manusia. Tapi Masnya sama teman-temannya menuhin syaratnya atau enggak? Menuhin, kebetulan kami lagi bawa kopi. Tapi saya nggak peduli, jadi saya jalan aja terus. Karena nggak suka yang masalah kayak sesajen atau apa gitu. Saya tinggal aja dia. Saya lanjut jalan sama tim ke bukit untuk mencapai bukit tersebut. Berarti dari menuhin syaratnya, sosok itu keluar atau masih menetap di dalam tubuh itu? Ada yang nyembuhin juga pada salah itu. Pada salah lama sudah itu kejadiannya itu. Nah, nih selama Mas berjalan di hutan segala macam ya kan, pasti adalah pantangan-pantangan buat laki-laki atau perempuan atau segala macam gitu loh. Bisa nggak disebutkan? Kencing berdiri nggak boleh. Kalau di agama, mungkin pantangan juga kalau sistem di hutan, sama kalau perempuan untuk berkegiatan di hutan atau mendaki misalkan, mungkin jangan sampai halangan sih ya. Pantangannya mungkin darah kotor itu, dia makhluk itu bisa masuk ke daerah situ mungkin ya, karena kotor kan, haid kan. Jadi mungkin bisa ya, percaya sih kalau yang namanya untuk kerasukan, soalnya belum pernah merasakan hal itu. Tapi kalau untuk yang lihat itu ya pernah beberapa kali aja sih gitu. Tapi selama perjalanan segala macam pernah nggak melanggar pantangan-pantangan yang tadi disebutin? Ya itu, saya suka nantang. Jadi cuma suka nantang aja? Sama kencing berdiri, terus kalau kata orang jangan kencing di pohon ini, pohon besar, kencingin aja. Tapi kadang sakit lah seminggu, kayak ngeliatin gaib itu, mungkin dimensi kita nggak menerima dia kan, karena kaget. Jadi biasanya sih kita itu kena demam seminggu paling lama, saya pernah sakit itu. Nah itu udah kita bahas tentang sakit nih ya.
Nah, sakitnya itu seperti kita pada umumnya atau sakitnya berbeda gitu loh? Menurut saya sih sakitnya sakit biasa, umum aja, demam gitu biasanya. Tidak ada sakit yang aneh-aneh gitu ya? Tidak ada. Nah, ini ada pesan-kesan nggak buat para pendaki atau anak-anak muda yang mau bakal masuk hutan, bisa disampaikan nggak buat mereka? Ya, yang penting kita kalau punya kegiatan di outdoor ya, minimal kita harus punya basic belajar sih di hutan, kayak misalkan apa yang bisa dimakan, terus jejak itu berapa lama, apa ini itu, dan juga jangan takabur kayak saya sebelumnya. Itu sih saran saya. Yang penting berdoa, jangan takabur, karena takabur itu tidak baik. Di agama kan juga sudah dijelaskan takabur itu sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar. Buat para penonton yang punya kisah-kisah misteri, jangan lupa hubungin Simple Misteri. Dan saya Om Bob, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.